Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya wawancara dengan Komisi 4, anggota Komisi 4 DPR RI terkait dengan seputar bagaimana terkait pertanian perkebunan yang ada di Kalimantan Tengah. Inilah hasil liputan kita. Ini dulu. Kita melihat saat ini Indonesia dalam tahap sudah mulai untuk meningkatkan pangan, walaupun kita melihat juga tidak sedikit impor yang dilaksanakan ke negara kita gitu nah Pak. Nah, mungkin Bapak selaku anggota Dewan Komisi 4, apa sih yang menjadi perhatian di sana sehingga bisa meningkatkan sektor pertaniannya, Pak? Iya, jadi kita tahu Indonesia ini kan subur, terkenal kan, sumber daya alam kita cukup subur, tenaga kita juga teknologi sudah banyak kita kuasai. Tetapi hingga saat ini kita belum mandiri di bidang pangan, masih banyak impor. Oleh karena itu, kami selaku wakil rakyat tentu mendorong ke pemerintah agar supaya sektor pertanian ini harus ditingkatkan agar kita bisa swasembada pangan. Termasuk juga saat ini untuk meningkatkan ketahanan pangan kita, kebijakan Presiden itu membuka food estate, yaitu di Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, kemudian Irian. Tetapi kami sebagai perwakilan Kalimantan Tengah tentu kami fokus ke Kalimantan Tengah. Nah, di Kalimantan Tengah ini harapan Presiden itu kan agar supaya dikelola dengan baik, secara profesional sehingga hasilnya cukup optimal. Sehingga ke depan harapan Presiden itu orang dari daerah lain bisa belajar langsung datang ke Kapuas. Berarti ini sebagai percontohan. Iya, itu pernyataan Presiden. Oleh karena itu, saya selaku wakil rakyat melihat kondisi di lapangan, nampaknya sistem pengelolaannya belum profesional. Kenapa saya katakan demikian? Karena ini food estate Kalimantan Tengah yang ditempatkan di Pulang Pisau dan Kapuas. Pulang Pisau 30.000 hektar tahap pertama, kemudian di Kapuas 30.000 hektar tahap kedua, pertama. Di totalnya ada 50 hektar, 50.000 hektar. Nah, pengerjaannya ini kan melibatkan lintas kementerian dan lembaga. Kemudian kalau tidak ada pembagian kerja yang bagus, tidak ada kesepakatan bersama, siapa berbuat apa dan bertanggung jawab apa, ini pasti kegiatannya pasti tidak akan sinergi. Contoh sekarang, Kementerian Pertanian sudah mulai bergerak. Kemudian PUPR, irigasinya masih banyak belum dikerjakan, masih tertinggal, sehingga ini akan mempengaruhi tata air yang ada di sana. Akibatnya hasilnya belum optimal. Berarti ini pada intinya sarana prasarananya. Iya, jadi masing-masing kementerian lembaga itu tentunya harus dia punya jadwal masing-masing. Dan ini harus ada satu komando. Siapa yang komando ini? Karena tanpa ada satu komando, antar kementerian ini nggak bisa saling negor, karena ini selevel, sehingga harus ada komandonya yang memang kendali di food estate. Saya yakin ini akan berhasil dengan baik. Nah, ketika ini sudah irigasi sudah bagus, kemudian petani kemarin juga dapat bimbingan, dan rencananya 1 tahun 2 kali terus dilakukan bimbingan terus petaninya sehingga bisa melakukan usaha tani dengan baik. Kemudian dibantu juga Alsintan. Alsintannya termasuk aspirasi saya 2021 saya gelontorkan ke Kapuas untuk membantu petani-petani di sana. Tapi masih ada kekurangan juga. Ternyata pasca panen ini komben ini sangat diperlukan, karena ketika
panen itu tidak serempak, yang terakhir menunggu giliran alat ini gabahnya diserang walang sangit, wabah, sehingga ada bercak hitam-hitam. Akibatnya menurunkan harga gabah. Nah ini petani dirugikan. Nah, kalau kita melihat dari segi sedikit miskomunikasi ya antara di masing-masing level kementerian dalam pengerjaan di lapangan ya. Artinya belum keseimbangan ada ya. Nah, bagaimana metode-metode Bang, kajian-kajian sebelumnya sehingga mereka melangkah ke bawah nanti? Kalau menurut Ya, sudut ini pandang kan kalau melibatkan lintas kementerian lembaga itu kan artinya ini kerja terpadu. Nah, kerja terpadu ini harus ada leading sektornya. Leading sektornya inilah yang membuat jadwal kementerian ini berbuat apa dan bertanggung jawab apa. Kapan jadwal harus mulai. Itu sudah masing-masing kementerian harus jelas. Sehingga masing-masing kementerian jadwal, oh ini jadwal saya, kerjakan. Tapi kalau sekarang tidak jelas ini. Sehingga yang menjadi korban adalah para petani kita. Bang, oke lah, kalau kita melihat ini mungkin ini belum mempunyai salah satu kesinkronan ya, kalau kita tangkap apa yang sampaikan ya, sinkron antara kementerian ini dari masing-masing lembaga ini jalan pada masing-masing gitu ya, tidak satu komando gitu. Nah, tapi langkah-langkah apa, saran apa, masukan apa dari Dewan supaya ini bisa memunculkan, bisa satu keterpaduan yang sehingga dalam langkah Provinsi Kalteng ini cepat, efisiensi dan lebih maksimal gitu. Iya, pada saat rapat RDP dengan Kementerian Pertanian, kemudian Perikanan dan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kami sudah sarankan untuk membentuk MOU antar kementerian lembaga, termasuk juga PUPR, karena kementerian yang ada di bawah Komisi Mitra Komisi 4 ini tidak cukup karena harus ada PUPR. Nah, PUPR itu adanya di Komisi 5. Sehingga ini kami sarankan kepada Kementerian Pertanian untuk melakukan MOU dengan mereka sehingga kerja terpadunya itu betul-betul bisa dilakukan dengan baik. Dan saran saya, leading sektornya itulah Kementerian Pertanian karena yang memproduksi. Oke, kalau kita melihat itu mungkin perencanaan desain ke depannya ya Bang, artinya mungkin tahap ini kan tahap pemula. Jadi beberapa kajian mungkin sudah turun ya artinya. Tapi mungkin sebelum kajian ini turun lebih maksimal, mungkin Bapak selaku wakil rakyat ya, aspirasi apa aja sih yang telah berjalan untuk digontorkan ke Kalimantan Tengah ini? Ini bukan uji coba loh ya. Ini program kebijakan pemerintah. Dasarnya harus kajian. Dari awal sudah saya ingatkan ini food estate ini supaya hati-hati. Ini kebijakan bagus, tetapi ketika tidak dilaksanakan dengan baik, ya tentu hasilnya tidak optimal. Kan gitu. Tapi ini punya keyakinan nggak Bapak ini bakal optimal ke depannya? Kalau dilakukan pembagian tugas yang cermat, ya akurat, saya yakin ini berhasil dengan baik. Di antara 3 wilayah yang dibagi oleh Presiden tadi, saya yakin di Kalimantan Tengah pasti lebih baik. Karena saya sudah tanya dengan para petani, kalau menggunakan benih yang memang bagus, benih unggul yang bagus, kemarin itu ada menggunakan hibrida jenis Supadi 96, itu hasilnya bisa sampai 8 ton. Nah, kenapa tidak menggunakan ini? Dan yang bisa melakukan itu yang kebetulan irigasinya tertata baik, masih baik. Ya, harapan kami irigasinya diperbaiki, kemudian disupport Alsintan. Setelah dikelola secara terpadu selama 3 tahun lah, 3-4 tahun atau 5 tahun, setelah itu lepaskan. Selanjutnya daerah mampu untuk merawat itu Pertanian itu ya. Iya, kalau pada tahap awal ini nggak mampu karena uang daerah kecil, Terbatas ya. terbatas, harus dibantu oleh pusat mulai program food estate ini. Pak, oke. Kalau ini kan kita berbicara food estate nih Bang. Artinya yang mana pencanangan presiden kan untuk bisa mengangkat Kalimantan Tengah ini kan bisa lebih maju lagi. Karena sektor pertanian menjanjikan lah untuk di wilayah kita. Hanya
tinggal bagaimana peningkatan sarana prasarananya dan bekerja di bawah lebih maksimal kan gitu ya Bang. Nah, mungkin apa langkah-langkah sebagai wakil rakyat nanti kepada aspirasinya nanti, walaupun ini jalan nih, pemerintah pusat jalan, mungkin DPR juga bisa mendorong, bagaimana kira-kira kepada rakyat? Iya, jadi saya kemarin juga minta pelatihan bagi petani dan PPL, karena petani dengan PPL ini satu kesatuan yang nggak bisa dipisah, saling melengkapi. Kemarin sudah diakomodir, ada bimbingan, rencananya setahun 2 kali, alhamdulillah. Kemudian aspirasi saya yang alsintan, baik itu yang alat prapanen maupun pasca panen, kami akan gelontorkan ke Kalimantan Tengah. Mulai tahun kemarin sebenarnya ada beberapa yang traktor roda 4, kemudian ada kultivator, dan tahun ini banyak di Kapuas karena untuk mendukung food estate. Tapi kombennya ini masih jenis yang kecil. Yang saya minta itu yang komben minimal yang DC 70, mereknya Kubota atau Yanmar, karena itu yang saya lihat di lapangan yang memang mampu digunakan oleh petani. Kalau di luar itu kayaknya kurang optimal, tidak mampu karena sawahnya tidak cukup dalam. Berarti kalau kita ini berbicara pertanian ya Pak, artinya pertanian dalam arti luas ini di lahan gambut atau di lahan keras Pak? Kalau yang food estate itu di lahan gambut yang sudah dikelola selama ya ada 20 tahun sudah sama petani, dan ini kita optimalkan sehingga hasilnya pasti lebih bagus ketimbang membuka baru. Oke. Hanya memang harapan kami ini kan di wilayah yang petani yang sudah ada, petani yang belum ada ya ini harus kita berdayakan, terutama petani-petani lokal. Nah ini harus kita sentuh juga sehingga muncullah rasa keadilan. Jangan sampai ada kecemburuan, karena ini kami monitor terus di lapangan. Kalau melihat sudut pandang Bapak selaku anggota Dewan, kalau sektor pertanian, ini target kita bisa berhasil ini mencapai berapa tahun? Kalau di food estate Kapuas, itu selama irigasinya itu dilakukan rehab dengan baik, dikembalikan seperti fungsi semula yang dulu, ketika itu baik, saya yakin mereka langsung bisa eksis itu. Dengan hasil optimal, saya jamin itu. Gitu ya. Iya, karena di sana itu wilayah kerja saya dulu. Oh, Dan Menteri PUPR-nya juga dulu pernah menjadi dia pelaksana juga di sana dari Pimprodi irigasinya. Jadi mereka tahu persis harusnya. oh. Jadi Kondisi sinergitas Kapuas, ya. antara sampean ini dengan Menteri PUPR sudah saling mengenal. Ini sudah dulunya di sana ya Pak? Tidak mengenal, cuman sama-sama kerja di sana dulu. Oh. Oke, kalau gini kita bicara pertanian sedikit Bang. Kalau kita mengupas perkebunan Bang, arti dalam arti tanaman keras. Nah, saat ini kan wilayah kita ini kan labil Bang. Ada yang wilayahnya gambut, ada wilayah keras. Nah, mungkin sasaran apa yang bisa diberikan pemikiran oleh anggota Dewan dari Komisi 4 ini selaku Bapak selaku perwakilan di Kalimantan Tengah ini? Ya, jadi saya melihat ini kan Kalimantan Tengah itu andalannya kan kebun sawit. Artinya sebagian wilayah perbukitan kita sudah ditanami sawit, termasuk juga di lereng-lerengnya. Harapan saya agar tidak menambah beban lingkungan. Karena ini sering muncul banjir kan ini. Harapan saya kebun-kebun ini harus membuat sumur-sumur sapan sehingga cadangan air tanah juga tersedia. Kemudian pada saat hujan tidak langsung meluncur ke sungai. Karena ketika ini dulu pada saat hutan itu kan banyak kotoran sampah-sampah vegetasi di hutan itu, ketika hujan deras langsung terserap, tidak langsung meluncur ke sungai. Nah, ketika sekarang dibuka jadi kebun sawit, otomatis kan di bawah sawit kan bersih.
Sehingga begitu hujan deras, semua air hujan turun ke sungai berbarengan sehingga menimbulkan bencana banjir. Berarti ini perencanaan perkebunan paling tidak antisipasinya untuk menghindari peresapan dari air sungai, ya. Mungkin ada kanal atau bagaimana kira-kira? Bukan jadi gini, jadi karena itu untuk menghindari air itu agar meresap, tidak meluncur ke sungai, Iya, iya. itu dibuat sumur-sumur peresapan. Oh, Jadi ketika hujan itu ya tentu bertahap dari atas bawah. Memang ini awalnya memerlukan biaya yang cukup besar, tetapi ketika itu dibangun, saya yakin di bawah tidak akan banjir. Sisi lain cadangan air tanah tetap terjaga dengan baik. oke Bang. Ya, siap. Makasih.